warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala SD Negeri Cibuyas 1, kepada rekan-rekan guru SD Negeri Cibuyas 1 dan staf yang saya hormati, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada siang hari ini kita bisa dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 10. Salawat berserta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Untuk memperlancar berjalannya acara pada hari ini, sebelum acara marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan manfaat bagi kita semua. Untuk acara yang selanjutnya, penyampaian diseminasi budaya positif oleh Ibu Muniatun SPD, calon guru penggerak angkatan 10, kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi ke sungai memancing ikan. Arusnya deras, airnya keruh. Salam sapa saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di angkringan makan nasi teri. Senangnya hati ketemu Pak Warno. Izinkan saya lakukan diseminasi. Harap nyimak, janganlah loyo. Janganlah ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Susiana selaku moderator pada kesempatan kali ini, ya, yang mana pada hari ini saya akan melakukan kegiatan aksi nyata modul 1.4, yaitu diseminasi budaya positif di SD Negeri Cibuyas 1. Untuk kegiatan kali ini ada beberapa konsep yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi nanti ada 7 konsep tentang budaya positif ini yang akan saya sampaikan kepada rekan-rekan semua. Dan perlu diketahui bahwa berdirinya saya di sini itu bukan sebagai pemateri yang benar-benar paham, tapi saya yakin ibu bapak di sini juga bahkan mungkin bisa lebih tahu dari saya. Jadi nanti kita di sini sifatnya sharing atau diskusi, atau mungkin nanti bisa berbagi praktik baik tentang pengalaman bapak ibu semuanya di sini. Jadi tidak mesti saya yang berdiri di sini itu yang paling bisa. Bahkan mungkin ketika nanti ada bapak ibu guru yang lebih paham, itu bisa saja nanti kita sharing, bertukar pendapat tentang materi yang akan kita diseminasikan hari ini. Baiklah, untuk selanjutnya langsung saja ya. Ketika melihat ya di situ kita tentang budaya positif. Budaya itu kalau kita artikan itu kadang sesuatu hal atau kebiasaan yang menjadi sehari-hari. Nah, kaitan dengan budaya positif berarti kegiatan atau kebiasaan atau nilai-nilai yang biasa kita lakukan itu haruslah yang bernilai positif atau bisa memberikan manfaat kepada murid atau peserta didik. Yang mana nanti budaya positif ini diharapkan bisa menjadikan peserta didik kita itu pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Nah, untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman,
dan nyaman agar murid-murid itu mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, kaitannya agar kita bisa menciptakan budaya positif, tentunya harus ada pola perubahan dari pemikiran kita sendiri. Nah, untuk yang pertama, kita langsung ke perubahan paradigma tentang teori kontrol. Nah, kenapa kok perubahan tentang paradigma? Karena lazimnya ketika kita mengenal kata disiplin ini pasti dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru terhadap murid. Sebelum kita ke perubahan paradigma, nah, saya punya sebuah kertas. Nah, nanti Bapak Ibu atau satu aja perwakilan menuliskan benda yang paling berharga yang Ibu atau Pak Guru punyai, dan silahkan nanti pegang erat atau dikepalkan benda tersebut ya. Siapa ini yang mau? Bu Yas. Silakan coba Bu Yas tuliskan benda yang sangat berharga bagi Bu Yas. Sudah, coba dikepal, erat dikepal. Boleh berdiri di sini. Bu Yas ini sedang menggenggam sebuah benda yang sangat berharga bagi Bu Yas. Dan suatu ketika ternyata ada seseorang yang ingin juga memiliki apa yang Bu Yas genggam. Nah, coba Pak Yudi bisa maju. Pak Yudi ini ingin memiliki juga yang dimiliki oleh Bu Yas. Kira-kira apa yang akan dilakukan Pak Yudi supaya bisa mendapatkan benda tersebut? Membujuknya. Coba bagaimana? Bu, bisa minta benda yang Bu Yas genggam? Nah, Bu Yas ini gimana, mau apa tidak? Tidak boleh. Nah, membujuk tidak mau Pak. Kemudian silakan langkah apa lagi? Merayu. Merayu ya. Terus coba gimana? Gimana kalau benda yang Ibu genggam saya tukar dengan benda yang lain yang saya miliki? Gimana Bu Yas? Tidak boleh juga. Masih tidak mau Bu Yas, masih tidak mau melepaskan kepala tangannya. Membujuk, merayu. Nah, sekarang apa lagi Pak? Nyerah. Oh, menyerah ya. Sudah, monggo silakan duduk lagi. Nah, tepuk tangan untuk dua rekan kita yang luar biasa ya. Nah, tadi yang punya kontrol terhadap kepala tangan Bu Yas itu siapa? Bu Yas sendiri. Pak Yudi punya kontrol tidak? Tidak ya, Pak Yudi tidak punya kontrol. Nah, teman ya tadi Bu Yas diibaratkan sebagai A dan Pak Yudi diibaratkan sebagai B. Nah, ketika Pak Yudi berusaha mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara ya, tadi dengan membujuk, merayu, tapi tidak mempan juga. Nah, bahkan mungkin saja bisa saja nanti Pak Yudi memaksa saja, kan bisa saja ya. Iya, ternyata Bu Yas tidak mau melepas. Nah, kita sebagai guru itu juga sama Pak. Kalau kita ibaratkan Bu Yas ini sebagai murid dan Pak Yudi itu sebagai guru, sebenarnya kita itu tidak punya kontrol terhadap siswa kita dengan cara membujuk, merayu atau memaksa. Ya, yang punya kontrol atas diri mereka itu ya siswa sendiri. Nah, yang jadi pandangan kita kan sebelumnya kita berpikir bahwa oh ini anak kecil atau ini murid saya bisa mengatur mereka. Nah, ternyata menurut teori tentang kontrol ya, perubahan paradigma teori kontrol yang diungkapkan oleh William Glasser ya dalam bukunya Kontrol Teori, bahwa kita bisa mengontrol murid itu hanyalah sebuah ilusi. Artinya kita itu dalam hal yang sebenarnya kita tidak bisa mengontrol mereka, kecuali tadi Bu Yas bisa saja memberikan, tapi ya itu dengan kontrol dalam dirinya, dia membuka diri supaya Pak Yudi itu bisa masuk mengontrol Bu
Jadi murid juga bisa diatur oleh kita manakala murid itu membuka dirinya agar mau dikontrol oleh guru. Jadi yang pikiran kita mungkin dimaksud dengan perubahan paradigma itu yang tadinya kita berpikir bahwa kita bisa mengatur murid-murid kita, ternyata itu hanyalah sebuah ilusi. Ya, jadi ilusi guru mengontrol muridnya itu tidak bisa sebenarnya. Kemudian juga bahwa ilusi bahwa kritik membuat orang itu merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Jadi ketika ada anak yang bersalah, kita judge atau kita hukum dia, kamu itu bersalah. Nah, padahal harapan kita itu mereka berubah karakter. Ternyata itu adalah hanyalah sebuah ilusi, ya. Pemberian kritik dan rasa bersalah terhadap diri siswa itu tidak akan bisa mengubah karakter mereka, ya. Kenapa? Karena justru mereka itu akan berpikir bahwa diri mereka itu buruk. Nah, sehingga apa? Kita sebagai guru mulai mengurangi paradigma tersebut. Jadi jangan ngejudge anak itu bersalah, tapi kita dengan cara dialog nanti akan sampai ke materinya diskusi supaya anak mau membuka diri mereka agar bisa kita dan siswa itu saling kontrol sehingga menciptakan karakter yang lebih baik tanpa harus membuat rasa bersalah ataupun dengan kritikannya. Kemudian masih menurut beliau ini bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Itu juga sebenarnya adalah sebuah ilusi, ya. Penguatan positif atau bujukan sebagai salah satu bentuk kontrol itu dalam jangka waktu lama itu sebenarnya tidak efektif. Mengapa dikatakan tidak efektif? Karena apa? Nanti murid kita itu akan merasa ketergantungan akan penghargaan atau penguatan positif yang kita berikan. Jadi mereka itu melakukan ataupun melaksanakan aturan itu karena ada sesuatu, ya. Bisa karena penghargaan ataupun yang lainnya. Jadi dalam jangka waktu yang panjang itu tidak dikatakan tidak efektif. Nah, yang terakhir, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu juga dikatakan sebuah ilusi. Mengapa? Selama ini banyak orang dewasa percaya bahwa mereka itu memiliki tanggung jawab untuk membuat murid itu berbuat hal-hal tertentu. Padahal, ya, pada saat itu orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa itu tidak akan efektif dalam jangka waktu panjang. Kenapa? Karena nantinya antara kita dengan murid itu akan menimbulkan rasa permusuhan karena mereka dipaksa melakukan yang tidak mereka sukai. Ya, dalam hati itu pasti ada gundul ataupun yang lainnya. Nah, inilah yang harus kita ubah pikiran kita tentang bahwa kita itu tidak bisa mengontrol murid kita terkecuali muridnya itu mau membuka diri agar mau dikontrol oleh kita. Dan agar mereka mau membuka diri itu tidak bisa dengan paksaan ataupun yang lainnya. Lanjutkan untuk berikutnya. Nah, seperti apa perubahannya? Silakan. Ini ada teori stimulus respon dan teori kontrol. Ketika stimulus respon itu kita berpikir seperti ini. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kenyataannya tidak bisa. Kita harus mulai saat ini berubah, ya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain, ya. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jangan kita lupa, semua perilaku itu memiliki tujuan, baik perilaku buruk ataupun perilaku yang baik. Nah, tujuannya seperti apa? Itu nanti kita
hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol, ya. Kemudian saya dikebalikannya, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, kita lupa, saya tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi saling timbal balik. Nah, terakhir, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tadi ketika merayu tidak bisa, membujuk juga tidak bisa, tapi ternyata Pak Yudi memilih untuk menyerah. Nah, kalau tadi memilih memaksa, nah itu juga sebenarnya tidak bagus. Yang harus kita ciptakan tadi kolaborasi supaya menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, jadi dialog lebih dalam lagi dengan Bu Iyas supaya Bu Iyas mau melepaskan genggamannya, ya. Kemudian yang terakhir, jangan pernah berpikir menang kalah. Ketika saya bisa mengontrol murid berarti saya menang. Jangan kita berpikiran seperti itu, ya. Tapi kita harus berpikir, saya bisa mengontrol murid, saya menang. Tapi murid kita juga dikontrol oleh kita, mereka mendapatkan manfaatnya. Sehingga terjadilah model berpikir menang dan menang, gitu. Ya, itu tentang stimulus respon dan teori kontrol. Nah, lanjutkan dengan yang kedua yaitu disiplin positif. Tadi perubahan pola pikir kita tujuannya di sini kita bisa menciptakan disiplin yang positif. Nah, kalau mendengar kata disiplin, apa yang terlihat di benak Bapak dan Ibu guru? Coba Pak Wiki, kalau mendengar kata disiplin, apa yang terlintas? Oh, aturan, Disiplin, aturan. Kalau bunya tertib, iya. Disiplin itu tadi ada yang berkaitan dengan aturan, ada yang berkaitan dengan tertib. Sekarang kita lihat. Makna disiplin. Disiplin ini berasal dari bahasa Latin yang sebenarnya adalah artinya itu belajar. Nah, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-muridnya Socrates dan Plato. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan atau apa yang akan dia hargai. Namun ternyata dalam budaya kita makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Seperti tadi, kepatuhan pada sebuah aturan, disiplin biar tertib, ya. Nah, kemudian kita juga cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan yang namanya ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai. Nah, kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Itu yang sering kita maknai, padahal aslinya itu adalah belajar. Ki Hajar Dewantara, salah satu tokoh pendidikan yang luar biasa sekali pemikirannya, ya, menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, ya, dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang kuat itu yang seperti apa? Disiplin diri, ya, tadi belajar diri, ya, yang memiliki motivasi internal. Jadi motivasinya itu dari dalam diri murid tersebut. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Artinya apa? Ketika selama ini anak berperilaku disiplin di sekolah kita, itu mungkin sebagian besar itu bukan dari dirinya sendiri, tapi biasanya karena apa? Takut.
guru atau mungkin takut pada hukuman. Nah, tugas kita sekarang itu bagaimana kita bisa mendisiplinkan anak, tetapi bukan karena ada sesuatu, tetapi karena motivasi internal. Jadi motivasi dari dalam diri mereka itu sendiri. Ya. Nah, jadi di sini kaitannya dengan kita di sekolah, disiplin positif ini merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak itu bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Di sini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol tindakan mereka. Nah, untuk dapat mengontrolnya itu ya, siswa harus memahami dan menyadari apa yang mereka lakukan itu. Jadi siswa harus mengerti manfaatnya seperti apa, tujuannya seperti apa, tidak hanya sebatas oh saya hanya mengikuti aturan, saya hanya nurut sama Pak Guru dan Bu Guru, tanpa mereka paham apa makna dari aturan ataupun tata tertib dan yang lain yang kita ciptakan. Sampai di sini dari Bapak Ibu Guru ada yang bertanya atau mungkin menambahkan tentang disiplin ini, disiplin diri atau disiplin positif? Ya, untuk selanjutnya kita lanjutkan ke teori motivasi. Tadi ketika anak melaksanakan disiplin diri, kita harapkan itu adalah ini, teori motivasi yang ketiga. Jadi menurut William Glasser, dan tadi teori motivasi perilaku itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi yang ke-1 dan kedua itu merupakan motivasi eksternal dari siswa. Kemudian yang kita harapkan itu adalah dengan adanya disiplin positif ini, kita ingin anak itu mendapatkan motivasi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi ketiga pada murid kita, yaitu untuk menjadi mereka yang mereka inginkan ataupun menghargai nilai-nilai yang mereka percayai. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka berarti telah memiliki motivasi intrinsik yang diharapkan dapat berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh oleh adanya hukuman ataupun penghargaan. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang mereka junjung tinggi. Itulah tujuan dari disiplin positif. Untuk selanjutnya yaitu kita masuk ke tentang hukuman, konsekuensi, dan penghargaan. Karena ini erat sekali kaitannya dengan konsep disiplin diri yang akan kita tanamkan pada diri anak. Nah, sebelum kita membahas tentang apa itu hukuman, kita simak dulu video berikut. Kalau kita simak video tadi, ya, di situ ada seorang anak yang ketika upacara dia tidak memakai topi. Apa yang dilakukan oleh guru tersebut? Menghukum dengan cara bagaimana tadi?
suruh hormat di bawah tiang bendera. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah tindakan yang dilakukan oleh guru tersebut itu sudah tepat? Sudah tepat apa belum? Sudah. Ini dari Bu Susi mengatakan sudah. Alasannya apa, Bu? Kalau kita melakukan kesalahan, konsekuensinya mendapatkan hukuman. Kalau kita berbuat kesalahan, konsekuensinya adalah mendapatkan hukuman. Nah, ya, ketika kita melakukan sebuah kesalahan, ya, di sini kita akan bisa lihat nanti Bu Susi mengatakan mendapatkan hukuman atau konsekuensi. Padahal ternyata ada perbedaan yang namanya hukuman dengan konsekuensi. Kita lihat dulu berikutnya. Ya. Yang dilakukan oleh Bu Guru tadi adalah hukuman. Mengapa dikatakan hukuman? Nah, hukuman itu adalah berupa bentuk sanksi yang diberikan sebagai akibat langsung dari tindakan melanggar hukum atau aturan. Nah, biasanya yang namanya hukuman itu bersifat negatif dan sanksinya tidak bisa diprediksi. Karena apa? Karena itu adalah guru yang menentukan. Artinya apa? Itu hanya bersifat satu arah dari guru ke murid. Nah, cuman yang tadi dengan hukuman si anak tersebut suruh hormat di bawah tiang bendera. Nah, kira-kira ada solusi tidak dari hukuman tersebut? Itu merupakan sebuah solusi apa bukan? Ada manfaatnya tidak untuk anak? Tidak ada. Iya. Jadi di sini ketika yang namanya hukuman itu tidak ada korelasi logis antara kesalahan yang dia perbuat dengan solusinya. Jadi hukuman itu hanya akan bersifat menyakitkan pada diri atau murid anak tersebut. Bisa saja si anak tersebut dengan dihukum itu dia tidak berpikir kesalahannya, tapi yang dia pikirkan apa? Dia merasa malu. Belum tentu dia merasa jerah. Bisa saja dia bisa mengulanginya lagi. Bahkan mungkin sifat alam dari diri dia itu dengan memberontak, kalau begitu saya akan mengulangi lagi, gak apa-apa, cuman dihukum ini. Bisa saja ya. Kenapa? Karena itu hanya bersifat satu arah dari guru ke murid tanpa ada dialog dengan si murid tersebut. Sehingga hukuman ini bisa membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang panjang. Bisa saja si anak tersebut merasa dendam nantinya kepada guru tersebut. Kita lanjutkan dengan yang kedua, konsekuensi ini. Jadi kalau tadi Bu Susi mengatakan itu adalah sebuah hukuman atau sebuah konsekuensi. Nah, sekarang kita rubah. Di sini ada perbedaan yang namanya hukuman dengan konsekuensi. Nah, konsekuensi itu seperti apa? Konsekuensi itu adalah akibat dari tindakan sama yang dilakukan oleh seseorang. Tetapi pada konsekuensi ini, terdapat sebuah kesepakatan dan bentuk tanggung jawab yang sudah diprediksi oleh guru dan murid. Jadi tidak hanya bersifat satu arah. Si murid tersebut juga sudah tahu ketika dia melakukan sebuah kesalahan, dia itu akan mendapatkan akibat yang seperti apa. Jadi tidak hanya serta-merta dari guru saja, tapi ada dialog dengan muridnya. Konsekuensi ini biasanya memang akan membuat murid tidak nyaman, tapi jangka waktunya itu sangat pendek, ya, tidak seperti hukuman. Kita lihat dalam video berikut, ya. Biar kita bisa membedakan mana yang dinamakan dengan hukuman, mana yang dinamakan dengan konsekuensi.
Ada perbedaan tidak dengan yang tadi? Bedanya apa? Dari Ibu Enak. Bedanya kalau konsekuensi itu dari dua arah, udah ada kesepakatan sebelumnya antara guru dan murid. Kalau hukuman itu cuma dari guru saja. Jadi di sini kita harus mengetahui perbedaan antara hukuman dan konsekuensi ya Bapak Ibu. Kita ingat kalau konsekuensi itu ada kesepakatan, kuncinya kesepakatan antara guru dan murid. Dan di situ dari video tersebut kita lihat tadi Pak gurunya itu tidak serta-merta langsung apa? Kenapa kamu tidak pakai masker? Kamu harus begini-gini. Tidak. Dia menanyakan dulu kepada anak tersebut. Dan anak tersebut sudah tahu, sudah bisa menjawab. Sehingga apa? Ketika dia dihukum, tidak ada rasa apa? Dendam ataupun rasa tersakiti. Karena itu adalah sebuah konsekuensinya. Bisa membedakan hukuman dengan konsekuensi? Iya, bisa. Nah, ya, untuk itu kita lihat ke sini Bapak Ibu. Nah, sekarang lihat, jawab bersama-sama ya. Di sini ada kalimat mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Sanksi, konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Kita lihat. Ya, betul ya. 100 Bapak Ibu. Sekarang yang kedua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah. Hukuman. Betul? Ya, betul sih. Ya, tepuk tangan buat Bapak Ibu. Berarti sudah paham. Satu lagi. Lihat. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Alasannya apa? Iya, dia melakukan. Dia ingin memperbaiki kesalahan. Kita lihat. Jreng-jreng. Ya, betul. Tepuk tangan. Berarti tidak harus dilanjutkan sampai 12 karena ternyata Bapak Ibu sudah paham. Sudah bisa membedakan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Harapannya kita di sekolah itu harus sudah bisa mengurangi yang namanya hukuman. Kita kembalikan ke konsekuensi. Dengan apa? Ya berarti kita harus ada kesepakatan dulu dengan siswa kita. Kita ingin menangani siswa kita di kelas, ya kita buat kesepakatan dulu dengan mereka. Jadi ketika mereka menjalani sebuah kesalahan, mereka sudah tahu konsekuensi. Dan ketika dia melaksanakan konsekuensi atau sanksi tersebut, tidak ada rasa disakiti ataupun rasa dendam karena telah diperlakukan seperti ini oleh Bapak Ibu gurunya. Mereka sadar, oh ini adalah konsekuensi saya karena saya melakukan kesalahan tersebut ya. Nah, ada hal yang lebih bagus lagi dari sebuah konsekuensi ya. Kita lihat dengan sebuah yang namanya restitusi. Tadi ketika hukuman itu bersifat satu arah, tidak ada solusi. Kemudian yang kedua, konsekuensi itu sudah mulai bersifat dua arah. Tapi siswa masih bisa diharapkan dari kesalahan tersebut siswa bisa reflektif atau belajar. Yang kita gunakan yang ketiga yaitu restitusi ya. Restitusi itu apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, bukan merasa minder ataupun merasa tidak percaya diri. Nah, kita lanjutkan dengan restitusi. Apa prakteknya seperti apa nanti ada di materi yang terakhir. Yang penting kita sekarang sudah bisa membedakan apa itu hukuman,
konsekuensi, dan kemudian langkah yang berikutnya adalah restitusi. Nah, anak berbuat salah itu pasti punya alasan. Ya, kita tidak bisa menilai itu baik atau buruk selama kita belum bisa mencari titik dari permasalahan tersebut. Nah, ketika anak melakukan sebuah kesalahan, biasanya itu adalah sebuah tuntutan dari dalam dirinya itu karena ada sebuah kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Kebutuhan dasar apa saja? Nah, menurut Maslow, di sini ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup. Makan, minum, dan yang lainnya itu kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan kasih sayang, kebutuhan kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, kita lihat dalam kasus berikut. Di kelas 5, ya, Ibu Ani sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Bapak Ibu menghadapi kondisi seperti ini, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Agus ini sering meminta bekal. Apa? Oh, Ibu sarapan. Yang jelas kita pasti harus berbicara dulu kepada Agusnya, mencari tahu kenapa dia bisa berbuat seperti itu. Tidak langsung menyalahkan, Agus kamu tidak boleh begini-begini. Biar ada solusi. Ya, mungkin ketika dia diarahkan sama gurunya jangan kayak gini lagi, dia dalam waktu sebentar akan sadar. Tapi kalau dia merasa kebutuhannya belum terpenuhi, ya dia akan begitu terus. Nah, ketika kita guru memanggil Agus, dia mengungkapkan jawabannya, itu kan bisa bermacam-macam alasan Agus. Ketika Agus menjawab, Bu, saya meminta bekal teman karena saya lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan. Berarti salah satu kebutuhannya tidak terpenuhi, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Atau mungkin bisa saja Agus menjawab, karena saya senang temannya itu jadi memperhatikan dia, jadi dia usir ketabanya. Nah, itu berarti dia butuh kasih sayang. Nah, ada lagi mungkin karena dia akan merasa hebat, teman-temannya jadi takut nantinya menuruti keinginannya. Nah, itu berarti dia butuh sebuah yang namanya pengakuan atau penguasaan. Jadi nanti solusi yang kita lakukan itu kita laksanakan berdasarkan dari jawaban Agus tersebut. Jadi jangan serta-merta, Agus jangan seperti itu lagi ya. Iya, itu solusi, tapi solusi jangka pendek. Kita tanyakan dulu biar kita bisa memenuhi kebutuhan dari si Agus tersebut. Nah, lalu kita ketika menyelesaikan permasalahan disiplin anak, ini ada posisinya. Nah, posisi kontrol gurunya itu ada berapa? Ada 5. Yang pertama, guru bisa sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Penghukum itu seperti apa? Nah, posisi penghukum. Nah, di sini lihat 5 posisi kontrolnya ini. Ketika guru dia berada di posisi penghukum atau membuat orang bersalah, sebenarnya itu adalah posisi yang akan menciptakan identitas gagal bagi siswa. Nah, ciri-cirinya apa kalau guru itu sebagai penghukum? Nah, kalau kamu tidak melakukan ini, awas ya. Itu berarti guru tersebut sebagai penghukum posisinya. Nah, kalau sebagai pembuat orang bersalah gimana? Nah, kok kamu seperti ini terus? Padahal bu guru sudah ngomong gini. Kok kamu kayak gitu lagi? Nah, kalau kita mengucapkan seperti itu kan akan membuat anak merasa bersalah. Oh, berarti posisi kita itu sebagai pembuat rasa bersalah. Sering nggak seperti itu? Sering ya, termasuk saya juga ya. Mungkin kadang sebagai penghukum, kadang sebagai pembuat orang merasa bersalah. Nah, tapi ternyata
dalam posisi kontrol itu adalah posisi yang paling dasar, yang paling rendah, yang nantinya justru akan menciptakan identitas gagal bagi murid-murid kita. Mengapa? Bisa saja dengan menghukum anak tidak muncul motivasi dari dalamnya. Yang kita harapkan sebagai apa? Yang kita harapkan itu sebenarnya yang paling terakhir, nomor 5, posisinya yaitu sebagai manajer. Nah, manajer itu yang bagaimana? Manajer itu yang bisa menerapkan segitiga restitusi kepada anak. Ya. Nanti kalimat-kalimatnya juga akan berbeda dengan posisi sebagai penghukum, pembuat bersalah, teman atau pemantau. Jadi nanti si guru itu akan apa? Menstabilkan identitas dulu. Nah, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, ini sepertinya Bapak Ibu sudah ngantuk ya. Kita ice breaking dulu. Nah, ice breaking seperti apa? Nah, saya punya pertanyaan kayak gini. Silakan Bapak Ibu menamai diri Bapak Ibu itu huruf awalnya, misalnya dikhususi huruf awalnya S dengan makanan yang berawal huruf S. Nah, apa? Namanya siapa? Sebelah. Namanya apa? Oh, apel. Huruf S. Huruf Y. Apa Pak? Apa Bu? Tomat. Ya ini tomat. Ini. Apel, ini ya Bu, ini Yupi, ya ini Wiko, ini tomat, manusia, ingat nama di sampingnya, pemainnya seperti ini. Nanti kalau saya bilang kayak gini, Dor, ini berarti mati. Yang Bu Susi sama Pak Yudi cepetan menyebut nama masing-masing. Yang lambat berarti dia yang kalah. Misalnya begini, Dor, tadi siapa itu? Yupi. Nanti ini cepetan sebelah. Nah, yang kalah cepat berarti dia nanti duduk ya. Bisa? Apa lihat pemainnya? Siapa? Berarti harus apa dulu yang di sampingnya. Ayo. Ulang lagi. Iya, jadi Kak, ketika saya Dor yang di tengah berarti Butia sama Buya cepet-cepetan. Jadi berdiri biar apa? Berdiri nanti yang di Dornya jongkok, nanti dia berhadapan sebelah apa gitu. Iya, nama-nama yang di bukan. Saya nunjuk Butia nunduk. Berarti Pak Warno harus manggil Bu Ena tadi apa namanya? Walusium. Bu Ena, ke Pak Warno apa? Wiko. Nah, yang cepat menyebutkan nama yang di hadapannya itu yang menang. Yang ini berarti yang kalah. Siapa berdiri Bapak Ibu biar semangat. Sebelah. Apel. Yupi. Wiko. Thomas. Walusium. Kalau ini nanti ini ya, ini kesini nih arah ya. Siap? Iya, nyambung di sini berarti nanti. Ketika Pak Wiki berarti ya Bu Susi sama Bu. Ya. Siap? Dor. Ini masih begini, siap? Ya, ini bukan tomat ya. Siap.
sebelah. Halo. Ya, lanjutkan ya Bapak Ibu. Ya, kita lanjutkan berikutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Dari berbagai macam tadi materi, kita nanti poin utama yang harus kita laksanakan yaitu keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas. Nah, kenapa kok bukan peraturan kelas namanya? Ya. Kok keyakinan Bu? Sebut aja peraturan. Tidak ya. Kalau peraturan itu bisa bermacam-macam. Saya contohkan di sini. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya, merapikan buku, melepas sepatu. Itu kan aturan banyak. Padahal tujuannya satu, yaitu apa? Kebersihan. Tujuannya biar menjaga kebersihan atau menjaga kenyamanan di kelas. Nah, kenapa tidak peraturan? Ya, karena kalau peraturan itu akan banyak sekali poin-poin yang akan kita tuliskan pada anak. Peraturan ini segala macam. Tapi kalau keyakinan, di sini kita hanya perlu satu nilai yang mencakup semuanya. Nah, di sini yang dari 4 aturan ini sebenarnya tujuannya satu, yaitu kebersihan atau kenyamanan di kelas. Nah, nilai-nilai kebersihan atau kenyamanan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Nah, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, terlepas dari latar belakang, negara, bahasa maupun agama. Menurut Dayan Gasan, keyakinan itu akan lebih memotivasi, ya, Nah, bagi seseorang dari dalam intrinsiknya, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, peraturan biasanya rinci dan konkret. Peraturan itu bisa bertambah dengan seiringnya waktu, sedangkan keyakinan itu bersifat lebih abstrak dan universal. Nah, sehingga jika kita memakai keyakinan kelas, guru hanya perlu mendalami kembali nilai-nilai pada muridnya. Ketika ada peraturan bertambah, kita hanya, oh tadi ternyata biar nyaman itu ketika hujan. Kita punya aturan nih, tidak boleh melepas sepatu di kelas. Tapi kenyataannya ketika hujan besar, di luar ruangan itu basah, dari tanah juga ketika anak masuk ke kelas pakai sepatu akhirnya kotor kan. Kalau aturan bisa saja berubah. Oh, kamu kalau jika hujan boleh melepas sepatu, itu kan tambah banyak. Tapi kalau kita tadi pakainya keyakinan, menjaga kebersihan dan kenyamanan di kelas, kita tinggal arahkan aja karena oh ternyata kalau sepatu kita dipakai saat hujan membuat ruangan kelas kita jadi kotor, berarti kita harus bagaimana? Nanti harus melepaskannya. Ya, nah itu salah satu ya, nanti berarti kedepannya kalau hujan itu ini tanpa perlu tertulis secara aturan. Kita fokusnya pada keyakinan kelas. Jadi awas, antara keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Keyakinan itu memakai nilai-nilai yang bersifat universal. Ya. Pembentukan keyakinan kelas, perlu diingat bahwa pembuatan keyakinan kelas itu harus melibatkan semua warga kelas. Kemudian yang namanya keyakinan kelas tidak boleh terlalu banyak supaya mudah dihafal oleh siswa. Dan pernyataan keyakinan kelas ini dibentuk dalam kalimat positif. Jangan misalnya ketika kita tanya pada anak, tidak boleh membuang sampah sembarangan, kita jangan sampai menggunakan kata tidak atau jangan. Berarti membuang sampah pada tempatnya. Nanti ketika ini mau membentuk keyakinan kelas, jadi diajarkan juga pada anak dengan hal-hal atau kalimat-kalimat yang positif. Kalau kita di SD anak
belum bisa ya nggak apa-apa anak misalnya, Bu, tidak boleh jajan pakai plastik. Nah kita arahkan, oh iya bagus, berarti gimana? Jajan menggunakan wadah minuman sendiri, nah gitu kan bisa. Jadi kita yang mengarahkan ke hal yang positifnya jika anak memang belum bisa. Nah, tahapannya apa? Yang pertama, membuat ruang diskusi. Jadi kita dengan anak diskusi dulu tadi. Anak disuruh mencatat keyakinan atau boleh peraturan dulu nggak apa-apa. Coba tuliskan saja peraturan yang ada di kelas. Anak nggak apa-apa ditulis dulu peraturannya. Karena kita jumlahnya banyak, pasti nanti setiap anak itu ada yang sama. Ditempelkan dulu ke papan tulis. Nah, nanti kita pilih yang sama itu, yang poinnya sama itu kita kelompokkan. Misalnya yang kaitannya dengan kebersihan, ya kita kelompokkan dengan kebersihan. Yang kaitannya dengan kejujuran, kita kelompokkan dengan kejujuran. Setelah itu kita bersama-sama anak merumuskan sebuah keyakinan. Nah, keyakinannya setelah terbentuk ditinjau ulang, dibahas lagi sama anak ini, bisa nggak kita kayak gini? Nanti kalau memang antara guru dan anak bersepakat, ya kita langsung itu membuat pernyataan keyakinan. Dan yang tahap terakhir yang tidak kalah penting adalah tanda tangan dan dipajang. Jadi tidak hanya seret, tapi kita juga buatkan tanda tangan biar anak apa? Itu sebagai hitam di atas putihnya kita, kontrak kita dengan anak-anak sebagai bukti ya. Ini kemarin saya sudah untuk di kelas 2, ini ada beberapa banyak usulan di sini. Setiap anak menuliskan peraturan atau usulan yang mau atau yang ingin disepakati oleh mereka. Dan pengeluaran keyakinan kelas ini kita buat di awal semester. Jadi manfaatkan ketika ada momen masa orientasi siswa, kita sempatkan untuk membuat keyakinan kelas. Karena ini sangat besar sekali manfaatnya untuk membuat budaya positif minimal dari lingkungan kelas kita, nanti kita ke lingkungan sekolah. Nah, ini contoh misalnya ketika anak ada yang menuliskan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Oh, berarti itu adalah nilai tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti nilainya menghormati. Jadi kesepakatan atau keyakinan kelas itu bukan dilarang mengganggu orang lain, selalu mengembalikan, itu mah namanya peraturan. Tinggal kita lupa saling menghormati atau mungkin menjaga dan merawat barang yang ada di ruang kelas, termasuk hasil karya, buku-buku dan yang lain-lain. Jadi kalimatnya lebih umum, diperluas, tapi tentu kita juga harus menjelaskan ke anak. Untuk yang terakhir ya tadi, dari hukuman, konsekuensi, muara akhirnya adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ya, nah, di sini ada 3 tahapan. Untuk yang pertama itu menstabilkan identitas, distabilkan. Jika anak berbuat salah, kita di suasananya distabilkan dulu, supaya anak itu tidak benar-benar merasa salah. Jadi kita bisa dengan menggunakan kalimat, oh kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu, atau mungkin, oh Bu Guru juga dulu pernah waktu sekolah melakukan kesalahan tersebut, sehingga anak berpikir, oh iya, ternyata Bu Guru juga pernah, berarti saya tidak ada rasa bersalah yang benar-benar banget di anak itu, menstabilkan identitas. Kemudian langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, setelah anak merasa normal dalam tanda kutip, dia sudah tidak terlalu beban, kita buat supaya anak itu merasa bersalah. Caranya bagaimana? Ini kita menanyakan alasannya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan tersebut, ya. Setelah dia bercerita alasannya apa, ya kita kemudian tanyakan, kira-kira caranya bagaimana supaya kamu bisa memperbaiki kesalahan. Jadi solusi bukan datang dari kita, tapi diharapkan dari anak terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru kita seperti ini yang terakhir, menanyakan keyakinan. Oh, nah ternyata memang ya yang kamu lakukan itu sesuai dengan keyakinan apa tidak? Tidak Bu, berarti
kamu harus bagaimana, nanti harus seperti ini katanya. Dan jangan lupa guru juga menanyakan, setelah ini kamu mau jadi anak yang bagaimana. Misalnya ketika anak itu menyontek, diharapkan kedepannya itu dia jadi anak yang jujur. Nah, itulah tadi beberapa modul atau konsep utama dari modul budaya positif ya. Ini dokumentasi yang telah saya lakukan kepada dua anak, yaitu Desi dan Andi, yang mana mereka itu telah melakukan sebuah kesalahan, mencontek dan melepas sepatu. Terima kasih atas waktunya, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita bisa bersama-sama untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita, yaitu di SD Negeri Cikuya 1. Mohon maaf jika ada kata atau tindakan saya yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk mengawali pagi yang luar biasa ini, kita awali dengan tepuk semangat baru ya. Siap? Tepuk semangat baru. Semuanya sudah semangat? Hari ini kita sudah memasuki awal semester. Kemarin sudah semester 1, sekarang kita masuk ke semester 2. Nah, seperti biasa ya, ketika kita memasuki awal semester, kita akan membuat yang namanya surat yang mana nanti usulan tersebut kita buat menjadi sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu ya berbeda dengan peraturan kelas atau peraturan sekolah. Keyakinan itu merupakan apa nilai-nilai yang mau kita yakini atau mau kita laksanakan selama satu semester ke depan. Jadi kalau aturan itu belum tentu keyakinan kelas. Tapi kalau keyakinan kelas itu sudah bisa berubah menjadi sebuah aturan yang harus kita laksanakan. Harus kita sepakati bersama-sama. Untuk itu nanti Bu Guru akan membagikan kertas. Nanti kamu usul kesepakatan kelas yang mau kita buat itu seperti apa ya. Misalnya Bu Guru contohkan. Kadang misal kita nih berawal dari aturan. Kan ada banyak aturannya. Ada apa saja coba? Iya, ada berbicara harus sopan. Apalagi coba aturan. Gimana? Berpakaian rapi. Terus apa lagi? Iya sih, saling menghargai. Itu kan banyak ya. Ada yang berpendapat saling menghargai, berpakaian sopan. Ada yang tadi berangkatnya harus pagi atau tepat waktu. Kan banyak ya. Nanti ide kamu ya, ide kalian ditulis di dalam sebuah kertas. Nanti kita kumpulkan ke depan. Setelah terkumpul semuanya, pasti nanti kan ada yang sama biasanya. Kita kumpulkan, nanti kita kelompokkan dulu. Setelah kita kelompokkan, baru kita buat menjadi sebuah keyakinan.
soal tadi. Menjaga hasil karya itu kan berarti kita harus peduli untuk menjaga lingkungan sekitar kita, merawat ataupun menjaga kebersihan. Kemudian ini yang berikutnya nilai apa ini? Berpakaian rapi. Rapi itu berarti termasuk yang berpakaian lengkap, terus pakaiannya juga sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah. Tadi kan ada yang menuliskan kalau jangan berpakaian lengkap di sekolah, di kelas tapi di terus sepatu tidak boleh dilepas. Nah, itu maksudnya kita ke nilai yang ini rapi atau berpakaian rapi. Nah, kemudian saling menghargai, tidak boleh berantem di kelas. Ada yang mengatakan berbicara sopan atau tidak berkata kasar. Dia menghormati bapak ibu guru. Kita masukkan ke nilai yang berikutnya yaitu saling menghargai. Terakhir nih, ada dua nilai tadi yang bagus sekali. Bu, kalau ulangan tidak boleh menyontek, boleh bagus. Berarti kita harus jadi anak yang jujur. Ingat, jujur dalam berkata dan juga bertindak. Kamu mau jadi anak yang jujur? Harus. Ya, harus jadi anak yang jujur. Terakhir, berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Tidak hanya sebelum dan sesudah belajar saja, tapi juga harus ketika mau masuk toilet. Tadi ada kalau mau ke kamar mandi harus berdoa, boleh, bagus ya. Pokoknya ketika masuk kelas, ketika mau belajar atau mau perpergian, kita jangan lupa untuk selalu berdoa. Ada berapa nilai yang akan kita yakini di sini? 1, 2, 3, 6. Bacakan sama-sama yang pertama, Mbak. Bertanyakan siap melaksanakan keyakinan ini untuk satu semester depan? Siap tidak? Siap? Sebagai bukti bahwa kamu siap, nanti silakan maju di sini tanda tangan. Kalau yang tidak bisa tanda tangan berarti menulis nama panggilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudi Siti Fadila. Saya kelas 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsa Kumaira Fajara kelas 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windaliana Puspa kelas 2. Sangat senang. Sangat seru. Menyenangkan. Penting karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Penting karena dapat membuat saya jadi disiplin. Sangat penting karena dapat membuat kita saling menghargai.